Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuja Ayuning Tias dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aliran-aliran kalam. Yang pertama adalah aliran Khawarij, yang kedua adalah aliran Murji'ah, dan yang ketiga adalah aliran Syiah. Baik, akan saya mulai dari aliran Khawarij terlebih dahulu. Nah, Khawarij ini merupakan suatu kelompok ekstremis yang semula atau sebelum adanya peristiwa tahkim atau arbitrase, ini merupakan kelompok yang sangat mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, tetapi karena ada suatu keputusan yang menurut mereka tidak sesuai dengan pendapat mereka, akhirnya mereka keluar dari barisan Ali dan membuat kelompok sendiri yang disebut dengan Khawarij ini. Nah, Khawarij ini merupakan suatu kelompok yang tidak setuju dengan adanya tahkim atau arbitrase. Nah, menurut mereka bahwa tahkim atau arbitrase ini merupakan suatu model penyelesaian dengan model jahiliyah, bukan model penyelesaian Islami atau Qur'ani. Tahkim atau arbitrase ini menurut mereka juga tidak relevan dengan ajaran-ajaran normatif Islam, sehingga menurut mereka orang yang menerima tahkim atau arbitrase akan bisa mengakibatkan kekafiran. Yang selanjutnya adalah mengenai pokok ajaran aliran Khawarij. Nah, yang pertama, orang Islam yang melakukan dosa besar ini dihukumi sebagai kafir dan harus dibunuh. Kemudian yang kedua, orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal dan juga orang-orang yang telah menerima dan membenarkan adanya peristiwa tahkim atau arbitrase ini juga dihukumi sebagai kafir. Kemudian yang selanjutnya, khalifah harus dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian yang keempat, khalifah tidak harus dari keturunan Arab. Kemudian yang kelima, khalifah ini dipilih secara permanen selama yang bersangkutan itu dapat bersikap adil dan juga sesuai dengan syariat Islam, dan mereka akan dijatuhi hukuman apabila mereka zolim. Kemudian yang keenam adalah khalifah sebelum Ali adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 masa kekhalifahan Utsman radhiyallahu an, mereka dianggap telah menyeleweng. Kemudian yang terakhir, khalifah Ali dianggap telah menyeleweng setelah terjadinya peristiwa tahkim atau arbitrase. Yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh dalam aliran Khawarij. Nah, yang pertama adalah Abdullah bin Wahab al-Rashidi. Beliau ini merupakan pimpinan Khawarij yang pertama. Kemudian yang kedua ada Urwah bin Hudair. Kemudian yang ketiga ada Mustarid bin Sa'ad. Kemudian yang keempat ada Husarah al-As'adi. Kemudian yang kelima ada Quraib bin Mar'ah. Kemudian yang keenam ada Nafi bin al-Azraq. Kemudian yang ketujuh ada Abdullah bin Bashir. Kemudian yang kedelapan ada Zubair bin Ali. Yang kesembilan ada Qatari bin Fuja'ah. Kemudian yang ke-10 ada Abdul Ar-Rabi. Kemudian yang ke-11 ada Abdul Al-Karim bin Ajrad. Kemudian yang ke-12 ada Zaid bin Asfar. Dan yang terakhir ada Abdullah bin Ibad. Yang selanjutnya adalah sekte-sekte yang ada dalam aliran Khawarij. Nah, apa sih itu sekte? Nah, sekte sendiri merupakan suatu golongan yang memecahkan diri dari golongan sebelumnya. Ini disebut sekte. Nah, dalam sekte-sekte Khawarij ini mengawali dan juga mempercepat kehancuran, dan sehingga aliran ini hanya tinggal dalam catatan sejarah. Sekte-sekte tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Muhakkimah, kemudian ada Al-Azariqah, An-Najat, kemudian Al-Baihashiyah, ada Al-Ajaridah, kemudian Al-Sa'alibah, yang ketujuh ada Al-Ibadiyah, kemudian yang terakhir ada Al-Sufriyah. Nah, sekte-sekte tersebut merupakan golongan yang memecahkan dari golongan Khawarij. Baiklah, yang selanjutnya adalah aliran kalam Murji'ah. Nah, aliran kalam ini merupakan suatu aliran yang mana mereka ini memberi harapan, yakni memberi harapan kepada pelaku dosa besar
untuk dapat memperoleh pengampunan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ajaran-ajaran yang ada di dalamnya adalah yang pertama, iman, yaitu iman hanya membenarkan atau pengakuan di dalam hati. Kemudian yang kedua, orang Islam yang melakukan dosa besar tidak dihukumi kafir. Muslim tersebut tetap mukmin selama ia mengakui 2 kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga, hukum terhadap perbuatan manusia ditangguhkan hingga hari kiamat. Nah, ketiga ajaran pokok ini merupakan ajaran yang ada dalam aliran Murji'ah. Kemudian tokoh-tokoh yang ada dalam aliran ini diantaranya adalah Hasan bin Bilal al-Muzin, kemudian ada Abu Salat As-Saman, dan yang ketiga ada Saubah Dirorah Umar. Kemudian sekte-sekte yang ada dalam aliran Murji'ah. Yang pertama ada Al-Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sufyan. Kemudian ada As-Salihiyah, pengikut Abu Musa As-Salihi. Kemudian ada As-Samariyah, pengikut Abu Samar dan Yunus. Kemudian ada As-Saubataniyah, pengikut dari Abu Syauban. Yang selanjutnya adalah aliran Syiah. Syiah ini merupakan golongan-golongan Islam yang beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib berhak menjadi khalifah sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Nah, golongan ini juga disebut dengan pendukung Ali bin Abi Thalib. Kemudian ajaran-ajaran pokok yang ada dalam aliran Syiah ini ada 5, yang mana ajaran ini harus dipercayai oleh penganutnya. Di antaranya adalah yang pertama ada At-Tauhid, kemudian yang kedua Al-Adl, kemudian yang ketiga ada An-Nubuwah, yang keempat ada Al-Imamah, dan yang terakhir ada Al-Ma'ad. Kemudian tokoh-tokoh yang ada dalam aliran Syiah ini di antaranya ada Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, dan yang terakhir ada Ismail bin Ja'far. Yang selanjutnya adalah sekte-sekte yang ada dalam aliran Syiah. Ada 3, yang pertama ada Syiah Isna Asy'ariyah atau Syiah 12, atau disebut juga dengan Syiah Imamiyah. Nah, dinamakan Syiah Imamiyah ini karena yang menjadi dasar akidahnya adalah persoalan imam, dalam arti pemimpinnya itu religius dan bisa berpolitik. Kemudian Ali ini berhak menjadi khalifah bukan hanya karena kecakapannya atau kemuliaan akhlaknya, tetapi juga karena ditunjuk nas, dan juga khalifah Ali ini berhak menjadi khalifah pewaris kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ada Syiah Syafi'iyah atau Syiah 7, di mana Syiah ini hanya mengakui adanya 7 imam. Kemudian yang ketiga ada Syiah Zaidiyah. Nah, disebut Zaidiyah karena sekte ini mengakui Zaid bin Ali sebagai imam kelima, putra imam keempat Ali Zainal Abidin. Nah, kelompok ini berbeda dengan sekte Syiah lainnya karena yang mengakui Muhammad Al-Bakir, putra Zainal Abidin yang lain sebagai imam kelima. Dari nama Zaid bin Ali inilah nama Zaidiyah diambil. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari ketiga aliran yang telah saya sebutkan tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 2 aliran ilmu kalam, yaitu Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama, Jabariyah adalah sebuah aliran ilmu kalam yang berpendapat tentang segala perbuatan manusia itu mutlak kehendak Allah, bukan kehendak manusia tersebut. Jadi menurut aliran ini manusia tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk berkehendak. Konsekuensinya, ketika manusia tersebut melakukan dosa besar, maka manusia tersebut tidak dihukumi kafir atau berdosa. Karena apa? Karena
perbuatan dosa yang dilakukan manusia tersebut bukan perbuatan manusia itu sendiri, melainkan kehendak dari Allah yang tidak bisa dipungkiri. Aliran ini pertama kali dimunculkan oleh Ja'ad bin Dirham yang kemudian dibunuh oleh Khalid bin Abdullah karena dianggap hindik atau murtad. Pokok pemikiran Ja'ad bin Dirham ini ada 3. Yang pertama, bahwasanya perbuatan manusia itu mutlak dari Allah, manusia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk berkehendak. Dan yang kedua, mereka memandang bahwa Al-Quran itu adalah makhluk seperti halnya manusia, hewan, dan pohon. Yang ketiga, memiliki sebuah pemikiran bahwa Allah itu tidak memiliki sifat dzatiyah seperti halnya sifat Allah dingin, kekal, baqo. Itu menurut aliran ini Allah tidak memiliki sifat tersebut. Dan yang aliran yang kedua adalah aliran Qadariyah. Ini kebalikan dari aliran Jabariyah, di mana aliran Qadariyah ini berpendapat bahwa segala perbuatan manusia itu merupakan kehendak manusia itu sendiri. Jadi manusia di sini memiliki sifat kebebasan dalam berkehendak. Manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak. Aliran ini dimunculkan pertama kali oleh Ma'bad al-Juhani dan Hilal Dimsyiki. Bukannya mereka tidak percaya dengan kudrat Allah atau kekuasaan Allah, tapi mereka meyakini bahwa kehendak manusia ini merupakan kudrah Allah yang diserahkan kepada manusia seutuhnya. Jadi manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak. Dan di sini saya akan meneruskan aliran-aliran ilmu kalam yang selanjutnya, yaitu aliran Mu'tazilah. Secara istilah, Mu'tazilah adalah sebuah sekte sesat yang mempunyai 5 pokok keyakinan atau dikenal dengan al-usul al-khamsah. Kaum Mu'tazilah juga meyakini dirinya merupakan kelompok paling moderat di antara 2 kelompok yang ekstrim atau Khawarij dan Murji'ah pada masa awal perpecahan umat Islam. Sejarah munculnya golongan Mu'tazilah. Di kalangan pakar sejarah terjadi perbedaan pendapat mengenai asal-usul penamaan Mu'tazilah. Hal itu disebabkan karena penamaan tersebut erat kaitannya dengan berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di dunia Islam pada masa kelahiran gerakan Mu'tazilah sendiri. Perkembangan ajaran Mu'tazilah. Tumbuhnya Mu'tazilah sebagai sebuah sekte bermula dari keluarnya Wasil bin Atha dari pengajian Imam Hasan al-Basri. Ia hidup pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan Hisham bin Abdul Malik. Yang selanjutnya adalah tokoh Mu'tazilah. Di antara tokoh besar Mu'tazilah yang berjasa dan mengembangkan doktrin aliran Mu'tazilah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Wasil bin Atha yang lahir pada tahun 80 Hijriah di Madinah. Yang kedua, pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah ada pada manzilah baina manzilatain, atau di antara 2 kedudukan tidak mukmin dan tidak kafir. Selanjutnya, mencela keadilan sahabat dengan mengatakan salah satu di antara 2 pihak sahabat yang terlibat perang Siffin adalah Wasik tanpa menunjuk siapa sahabat itu. Yang keempat, Amr bin Ubaid Abu Utsman wafat tahun 144 Hijriah. Yang kelima, Abu Huzail al-Alaf wafat tahun 235 Hijriah. Yang keenam, bahwa Allah itu adalah fana, tidak kekal. Ketika sudah fana, maka Allah tidak mempunyai kemampuan yang sama sekali. Allah itu alim, maha mengetahui, dan ilmu Allah adalah zat Allah itu sendiri. Yang kedelapan, Ibrahim bin Sayar al-Nazom wafat tahun 230 Hijriah. Yang kesembilan, Allah tidak mempunyai sifat kudrah atau mampu atas perbuatan maksiat seorang hamba. Yang selanjutnya,
Ia mengingkari sebagian mukjizat Nabi seperti membelah bulan dan bertasbihnya kerikil dalam tangan beliau. Dan selanjutnya menghujat para sahabat Nabi. Yang selanjutnya Abu Usman Al-Jahid lahir dan meninggal dunia di Basrah. Yang selanjutnya Bisy bin Mu'tamad wafat tahun 226 Hijriah. Yang selanjutnya Ma'mar bin Ibad Al-Silmi wafat tahun 320 Hijriah. Yang ke-15 Tumamah bin Ashras Al-Numairi wafat tahun 213 Hijriah. Yang selanjutnya Qadhi Abdul Jabbar bin Ahmad Al-Hamdani wafat pada tahun 414 Hijriah. Doktrin ajaran Mu'tazilah yaitu yang pertama adalah tauhid, al-adlu atau keadilan, infazul wa'id, al-manzilah baina manzilatain, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang disebut dengan aliran Sunni. Penamaan istilah Ahlus Sunnah sudah ada sejak generasi pertama Islam pada kurun yang dimuliakan Allah, yaitu generasi sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang di waktu itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu." Quran surat Ali Imran ayat 106. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan istilah yang mutlak sebagai lawan kata Ahlul Bid'ah. Para ulama Ahlus Sunnah menulis penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah agar umat faham tentang akidah yang benar dan untuk membedakan antar mereka dengan Ahlul Bid'ah. Tokoh-tokoh Ahli Sunnah yaitu yang pertama Al-Asy'ari, riwayat hidup singkat Al-Asy'ari. Nama lengkap Asy'ari adalah Al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail Abdillah bin Musa Hilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Yang selanjutnya adalah Al-Maturidi, riwayat hidup singkat Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi dilahirkan di Maturid, sebuah kota kecil di daerah Samarkand, wilayah Termoksiana di Asia Tengah, daerah yang sekarang disebut Uzbekistan. Ia wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Gurunya dalam bidang fikih dan teologi bernama Nusyair bin Yahya al-Balakhi. Ia wafat pada tahun 268 Hijriah. Ia hidup pada masa Khalifah Al-Mutawakkil yang memerintah tahun 232 sampai 274 Hijriah atau 847 sampai 861 Masehi. Kalau dari akidah Ahli Sunnah, kalau dari uraian di atas kita mengetahui bahwa aliran Ahli Sunnah identik dengan aliran Asy'ariyah, maka artinya kepercayaan aliran Asy'ariyah menjadi kepercayaan Ahlus Sunnah. Aliran Jabariyah memandang bahwa manusia tidak merdeka dari mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa atau fatalis. Aliran Jabariyah memandang manusia tidak mempunyai pilihan. Menurut aliran Mu'tazilah memandang bahwa manusia sendirilah sebenarnya yang mewujudkan perbuatannya, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Begitu pula iman dan kufur. Menurut aliran Asy'ariyah, manusia itu lemah, banyak bergantung kepada kehendak dan kemauan Tuhan dalam menggambarkan hubungan perbuatan manusia dengan kehendak dan kekuasaan Tuhan. Yang keempat adalah kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Menurut aliran Mu'tazilah memandang bahwa Allah itu tidak berkuasa mutlak. Kemutlakan kekuasaan Allah dibatasi oleh beberapa hal yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri.
yang mana Tuhan tidak akan melanggarnya berdasarkan kemauan sendiri. Yang selanjutnya, menurut aliran Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah menyatakan bahwa Allah mempunyai kekuasaan mutlak dan tidak tunduk kepada siapapun. Kekuasaan mutlak Allah tidak dapat dibatasi oleh kebebasan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbandingan pemikiran ilmu kalam, yaitu yang pertama adalah akal dan wahyu. Menurut aliran Mu'tazilah, bahwa sebelum datang wahyu, akal dapat dijadikan pedoman dalam menentukan apa yang baik dan apa yang buruk, sehingga melakukan penalaran adalah wajib. Karena dengan penalaran yang mendalam dapat mengetahui kewajiban-kewajiban dari 4 masalah tersebut di atas, bagi aliran Mu'tazilah dapat diketahui melalui akal. Yang selanjutnya adalah menurut aliran Asy'ariyah, Imam Asy'ari menjelaskan bahwa wahyulah yang menentukan baik dan buruk, menentukan kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban melaksanakan yang baik dan menjauhi yang buruk. Yang selanjutnya aliran Maturidiyah, antara Abu Mansur dengan Al-Bajdawi berbeda. Abu Mansur menjelaskan bahwa akal mengetahui Tuhan baik dan buruk serta mengetahui kewajiban Tuhan, akan tetapi wahyulah yang menetapkannya. Yang selanjutnya adalah iman dan kufur. Menurut aliran Khawarij, iman dan kufur mulai dipersoalkan ketika aliran Khawarij memandang semua yang menerima tahkim adalah kafir. Bagi aliran Khawarij, iman tidak cukup hanya diucapkan atau dibenarkan, melainkan harus dibuktikan dengan perbuatan. Yang menurut aliran Murji'ah, iman adalah ma'rifah sama dengan ikrar dan tasdih. Amal tidak termasuk unsur iman, sedang kufur adalah mengingkari. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh seseorang tidak mempengaruhi imannya sekalipun berbuat dosa. Yang selanjutnya, menurut aliran Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah mengemukakan bahwa iman adalah ketaatan kepada yang wajib, yang diwajibkan dan disunatkan. Ini berarti bahwa unsur iman bagi Mu'tazilah tidak hanya ikrar dan tasdih, tetapi juga pengalaman sangat berpengaruh terhadap iman, sehingga seseorang beriman melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan kafir. Menurut aliran Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah membedakan antara iman dan Islam. Iman bersifat khusus, berhubungan dengan hati, yakni ikrar dan tasdih. Sementara Islam mempunyai ruang lingkup yang luas, meliputi syariat atau pengalaman, sehingga tidak dapat digolongkan kafir karena melakukan dosa besar. Yang selanjutnya adalah perbuatan manusia. Menurut aliran Jabariyah memandang bahwa manusia tidak merdeka dari mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa atau fatalis. Aliran Jabariyah memandang manusia tidak mempunyai pilihan. Menurut aliran Mu'tazilah memandang bahwa manusia sendirilah sebenarnya yang mewujudkan perbuatannya, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Begitu pula iman dan kufur. Menurut aliran Asy'ariyah, manusia itu lemah, banyak bergantung kepada kehendak dan kemauan Tuhan dalam menggambarkan hubungan perbuatan manusia dengan kehendak dan kekuasaan Tuhan. Yang keempat adalah kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Menurut aliran Mu'tazilah memandang bahwa Allah itu tidak berkuasa mutlak. Kemutlakan kekuasaan Allah dibatasi oleh beberapa hal yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri, yang mana Tuhan tidak akan melanggarnya berdasarkan kemauan sendiri. Yang selanjutnya, menurut aliran Asy'ariyah menyatakan bahwa Allah mempunyai kekuasaan mutlak dan tidak tunduk kepada siapapun. Kekuasaan mutlak Allah tidak dapat dibatasi oleh kebebasan manusia. Selanjutnya, yakni akhlak tercela. Akhlak tercela yang pertama yakni mabuk-mabukan. Apa sih pengertian dari perilaku mabuk-mabukan tersebut? Perilaku mabuk-mabukan dapat dimengerti sebagai kegiatan mengkonsumsi minuman keras sehingga melalaikan tanggung jawab kemanusiaan sebagai wakil Allah di bumi.
Dalam pandangan Islam, tindakan ini diistilahkan dengan khomer, yang secara kebahasaan berarti menghalangi dan menutupi. Disebut khomer karena minuman keras mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup dan melenyapkan akal pikiran. MUI mendefinisikan agak luas tentang khomer, yakni sebagai segala sesuatu, baik minuman atau wujud lain yang dapat menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang, sehingga dari definisi ini penyalahgunaan obat-obatan termasuk obat bius termasuk dalam golongan khomer. Apa saja jenis-jenis minuman yang memabukkan? Yang pertama adalah bir. Secara istilah berarti segala minuman yang beralkohol yang diproduksi melalui proses fermentasi bahan berpati dan tidak melalui proses penyulingan setelah fermentasi. Kemudian jenis minuman yang memabukkan kedua yakni brandy. Apa itu brandy? Brandy itu berasal dari bahasa Belanda yang berarti umum atau minuman anggur hasil distilasi. Kemudian minuman memabukkan ketiga yakni vodka. Vodka berasal dari bahasa Polandia, yakni jenis minuman beralkohol, berkadar tinggi, bening dan tidak berwarna. Selanjutnya, akibat negatif dari perilaku mabuk-mabukan. Yang pertama, jelas melanggar larangan agama. Kemudian terlarang melaksanakan ibadah, menghias diri dengan kekotoran dan kekejian, menimbulkan gangguan mental organik, menimbulkan kejahatan di masyarakat seperti jambret, copet, mencuri, ataupun kejahatan yang lain yang ada di masyarakat. Kemudian mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut meliputi sanksi agama dan sanksi hukum. Nah, bagaimana cara menghindari perilaku mabuk-mabukan tersebut? Yang pertama, meyakini bahwa miras adalah perilaku keji dan pelakunya diancam neraka karena termasuk dosa besar. Yang kedua, merenungkan dampak buruk mabuk-mabukan, baik kesehatan maupun secara sosial. Masyarakat pun memandang rendah dan tidak berharga sebagai manusia. 3. Menghindari bergaul dengan orang pemabuk. Yang keempat, memperhatikan dan merenungkan betapa buruknya orang yang sedang mabuk dan merenungkan bagaimana jika kita terjadi seperti itu. Kemudian gunakan waktu luang untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang terakhir, bergaul dengan orang baik dan aktif berorganisasi. Akhlak tercela yang kedua yakni judi. Apa sih pengertian judi sendiri? Judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Adapun unsur judi sendiri, yang pertama adalah permainan, yang kedua untung-untungan, yang ketiga adanya taruhan. Bentuk-bentuk perilaku judi dalam Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1981. Yang pertama adalah perjudian di kasino. Yang kedua, perjudian di tempat keramaian. Yang ketiga, perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan seperti adu ayam, adu sapi, kerbau, pacu kuda, karapan sapi, dan lain-lain. Lalu, apa dampak negatif perilaku judi? Yang pertama, judi adalah perbuatan yang berarti kotor, manusia, bau busuk dan menjijikkan. Kemudian yang kedua, judi adalah perbuatan setan. Yang ketiga, judi adalah cara perolehan harta secara spekulatif. Yang keempat, merusak ukhuwah di antara muslim dengan timbulnya permusuhan dan kebencian. Yang kelima, sarana syaitoniyah. Ini melupakan kita untuk zikrullah dan sholat, padahal ini adalah inti kekuatan, kelezatan, dan kebahagiaan rohani dan jasmani. Lalu bagaimana perilaku menghindari judi yang dapat kita terapkan? Yang pertama adalah senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar di setiap saat. Kemudian pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi dengan jelas tentang larangan judi dan menindak secara tegas pelaku yang melakukan perjudian.
Kemudian setiap orang berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. Lebih baik banyak bergaul dengan orang yang jelas-jelas baik. Lalu setiap pelaku perjudian harus sadar dan atas perbuatannya dengan segera bertobat dan memperbaiki diri dengan amal soleh. Berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah akan pemberian Allah. Senantiasa beristighfar dan mohon ampun serta perlindungan kepada Allah. Yang terakhir, senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah yang baik. Hikmah larangan perilaku judi yang pertama adalah orang-orang dapat istiqomah menjalankan tanggung jawab. Perekonomian keluarga akan dapat distabilkan dengan berbagai usaha, melatih diri untuk sabar dan tenang, mantap dan khusyuk dalam berzikir dan beribadah kepada Allah, menyebabkan orang konsisten menjalankan kewajiban terhadap diri, orang lain, dan penciptanya, menjadikan orang tekun dan bersemangat untuk terus berusaha, meninggalkan perbuatan judi, menjadi motivasi untuk mengamalkan agama atau berkarya bagi nusa dan bangsa, bangunan kehidupan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya menjadi kokoh dan mandiri, kemudian memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia, menumbuhkan kedamaian dan kebahagiaan sebab meninggalkan perbuatan judi dapat meningkatkan kepemilikan harta benda dan menjaga diri seseorang. Perilaku tercela selanjutnya yakni zina. Apa sih zina itu? Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak ada ikatan nikah secara sah mengikuti hukum syara. Adapun macam-macam zina, yang pertama yakni zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah. Yang kedua yakni zina ghairu muhsan, yakni zina yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang sebelumnya belum pernah menikah. Kemudian akibat negatif perilaku zina yang pertama adalah merusak ikatan keluarga dan masyarakat, merusak identitas keturunan, dan mendapatkan sanksi. Menghindari perilaku zina bagaimana caranya? Yang pertama, baik laki-laki atau wanita diwajibkan menutup aurat. Yang kedua, tidak berduaan antara lawan jenis yang bukan muhrim, tidak bersentuhan anggota badan baik secara langsung ataupun tidak langsung, kemudian tidak mendatangi tempat-tempat maksiat, menahan pandangan dari memandang aurat, video porno ataupun yang lainnya, mengendalikan syahwat atau menyalurkan kepada hal-hal yang positif, tidak melakukan pacaran, menggunakan sarana informasi sebagai tempat untuk mengembangkan wawasan keilmuan. Lalu selanjutnya perilaku tercela yang berikutnya adalah mencuri. Apa sih pengertian mencuri? Mencuri diartikan sebagai mengambil hak milik orang lain tanpa izin atau tidak sah. Nah, akibat negatif perilaku mencuri yakni pertama adalah bahaya bagi pelaku pencurian, yang kedua bahaya terhadap masyarakat. Bagaimana cara menghindari perilaku mencuri? Pertama, mensyukuri nikmat Allah. Manusia cenderung tak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maksudnya di sini kita sebagai manusia ciptaannya, kita harus mensyukuri seberapapun yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah menghormati hak milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan etos kerja. Perilaku tercela yang terakhir adalah mengkonsumsi narkoba. Adapun jenis-jenis narkoba yang pertama adalah heroin, ganja, ekstasi, sabu-sabu, amfetamin, inhalen. Kemudian akibat negatif narkoba pastinya dapat merusak dan menimbulkan sifat jahat kepada diri sendiri. Akibatnya yang pertama adalah habitualis ataupun sifat pada narkoba yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung untuk mencari dan rindu. Sifat inilah yang membuat pemakai narkoba yang sudah sembuh dapat kambuh kembali.
Kemudian akibat yang kedua adalah adiktif, yakni sikap yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat berhenti. Kemudian yang ketiga, dengan narkoba dan menyesuaikan diri dengan narkoba itu sehingga menuntut dosis yang lebih tinggi. Bila dosis tidak dinaikkan, narkoba itu akan bereaksi tetapi malah membuat bila tidak dinaikkan dosis itu narkoba itu tidak akan bereaksi tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakau atau badan gemeteran, keringat dingin mengucur, sekujur tubuh mengejang. Kemudian bagaimana cara kita menghindari perilaku mengkonsumsi narkoba? Yang pertama, kuatkan iman kepada Allah, tingkatkan ibadah, dapatkan dahulu informasi mengenai ketergantungan narkoba, persiapkan diri untuk menolak apabila ditawari, belajar berkata tidak untuk narkoba, memiliki cita-cita dalam hidup untuk masa depan, lakukan kegiatan positif yang berguna untuk orang tua dan sekeliling. Penanggulangan perilaku narkoba yang pertama adalah promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif.